Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Mari kita berdoa. Adi melakukan perintahmu, Engkau yang kirim malaikat menjemput hamba ke surga. Di besar disambut Rasul Petrus, amat tersungkur di tanah. Engkau berkata, Parsidat, kau belum saja mati, namamu istimewa surga. Kamu kembali ke bangun gereja yang besar, yang kuasa hati antara kamu ini, gereja yang Allahmu tidak bisa mengalahkan, dan kamu nyerukan untuk ke surga orang harus suci pikirannya, berkatanya, dan segala perbuatannya. Perintahmu nyerukan pada jemaat harus hidup yang kudus untuk bisa ke surga. Maka saya juga online ke rumah-rumah, biar setiap rumah tangga mengikuti ajaran Tuhan, menterkan mereka warga surga, agar menjadi warga surga, masuk kerajaan surga, dan waktu di bumi, agar mereka bebas dari kutuk sakit dan penderitaan. Kami doa, ya mereka yang hadir hari ini, mereka termeterai sebagai warga surga. Demikian juga setiap rumah tangga yang orang dengan asal ini, menteraikan mereka catat sebagai warga surga, agar mereka menjadi warga surga, agar diperolehkan masuk kerajaan surga. Dan waktu dimui, kami tolak segala kutuk sakit, kutuk penderitaan, agar mereka tidak sakit, tidak kena virus corona, tidak kanker, tidak tumor, tidak terkawal di meja operasi. Kami doa mereka diberkati, jadi warga surga. Kami doa agar mereka diperolehkan, agar mereka sepanjang masa akan masuk kerajaan surga. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Setelah saya pernah minta pencarian kepada Tuhan Surga, saya ada 30 tahun lebih melayani. Tuhan mengatakan apa? Katakan, datang pada saya dengan maksud tahu dulu. Lihat pasti yang kerjakan, maksudnya bermaksud tahu dulu. Darah semua. Lihat ini kerja untuk kamu. Jadi Tuhan nebus kita itu bukan untuk saya saja, tapi untuk umat manusia. Dengan dimahkota dulu, Anda menjadi anak kerajaan surga. Suatu bisa doa lagi, Tuhan apa belum jelas, apa boleh pensul, apa tanya lagi, yang jelas, gak boleh tanya lagi. Maka saya tanya lagi, Tuhan, apa tanya lagi, tidak berani tanya lagi, sekali lagi Tuhan. Maka Tuhan di penglihatan Tuhan disalibkan, diturunkan salib, dimakamkan. Artinya apa? Punya hati saya sampai mati melani. Bahkan suatu hari itu saya itu punya gereja Singapura maju. Terus saya datang penuh sesak. Bahkan ada orang yang kaya raya tobat, bantu depreso. Orang yang buka pintu saja, ya, orang-orang tobat. Karena ibu orang merasa dekat, maka dia yang buka pintu saja saksi 1.200 orang Padang yang tobat ini. Akhirnya ditipu orang orang pendeta ditipu, minta dia urus. Ya mungkin tahu ada orang kaya tobat, minta dia urus, saya serahkan. Akhirnya saya ditipu, dia izinnya pakai nama dia, ada yang urus saya, kan nama dia tapi kan yang punya orang tahu saya yang punya, tapi diperpanjang dia namanya, katanya saya utang banyak nggak boleh datang. Jadi saya ini wanita nggak minta, tapi banyak orang finas saya, katanya saya utang nggak boleh datang ke Singapura. Itu namanya bujeng istilah orang saya.
Saya tidak pernah minta uang, so. Saya sama ibu pernah ketemu orang kaya raya. Kamarnya penuh, uang baru, suruh ngambil. Saya nggak mau. Yang terpaksa ngambil kan dipaksa. Tapi ya saya tidak pernah. Saya waktu di gereja, saya doa Tuhan, Mbak Haram minta, Mbak tidak bisa kolektor. Tuhan perintahkan apa? Untuk semua gereja berkembang. Jadi kalau kolektor gereja untuk berkembang, saya tiba sehingga boleh minta, atau minta perpuluhan dan sebagainya. Saya larang. Saya percaya selalu Tuhan, melayani Tuhan, namanya pakai Tuhan. Tuhan akan atur sangat indah. Maka saya suatu tadi juga nggak bertanya, tapi merasa saya di Singapura, gerejanya maju. Saya pikir saya melayani di Singapura saja. Karena makanan enak, ya makanan sangat cocok dengan makanan suasana damai. Untuk alasan saya melayani di Singapura, maka saya pikir saya yang Singapura, jangan ke gereja Singapura. Tidak tahu karena gereja ditipu pakai orang. Akhirnya saya dengar saya bilang utang banyak. Jadi ada orang yang fitnah Anda. Jadi kalau Anda dengar saya utang banyak enggak betul, susah dikasih aja enggak musuh. Maka orang ini kan ada orang tobat ibu orang maka kaya raya kaya raya karena ya mungkin ya apa kehendak Tuhan saya nggak bisa masuk Singapura. Tuhan kata meninggalkan utang. Jadi kalau saya sama utang, kalau Anda dengar saya utang itu banyak orang fitnah saya. Ada lagi pendeta lain yang mesti keluar. Karena saya utang 100 M. Grup akawan 100 M dia minta sumbangan untuk bayar utang paparasi pada saya. Jadi Anda harus tahu, saya pernah difinans yang nggak berutang-utang. Saya nggak utang-utang, dikasih aja haram. Saya dikasih uang haram, saya bilang pada Tuhan. Maka Tuhan, saya orang jujur. Di Jakarta, dikatakan saya diutang sama akuan 100 M. Maka orang itu minta sumbangan untuk bayar utang saya sendiri. Maaf, kalau Anda dengar saya utang itu nggak betul. Orang itu, ya mudah-mudahan dia pasti suatu hari Tuhan ceritakan aku. Karena bina pendeta, saya kan pendeta di persatuan. Kalau enggak diancam ke neraka, kalau saya enggak pernah dibawa malaikat ke neraka. Lihat Yesus bilang ikut Yesus di neraka. Saya terpaksa pendeta kenapa? Kalau enggak jadi gembala, enggak jembita, saya masuk neraka. Sehingga saya gembala yang di persatuan. Kenapa? Saya dulu baca kitab, saya nggak mau pelayanan. Jadi saya di persatuan. Kenapa? Karena saya tidak tahu arti pelayanan. Sekali lagi saya cuma merenungkan ke orang fitnah saya dikasih aja nggak mau tuh. Ya, kalau ada saya dengar orang saya utang banyak sekali, tidak betul, saya nggak pernah utang-utang. Gereja sekarang nggak ada utang-utang tuh. Dulu memang pernah KPR gedung, tapi sekarang tidak ada gereja, tidak ada utang-utang tuh. Maka kalau orang nuduh saya utang-utang atau utang-utang itu sama dengan dusta tangan setan, anak iblis. Maka sekali lagi kalau Anda dengar saya difina orang utang-utang nggak betul, dikasih aja nggak mau, saya nggak pernah mau dipilih. Jadi saya dipilih Tuhan karena terpaksa. Saya nggak mau ke neraka karena saya sejak kecil saya bersama ibu berdoa, Tuhan kami tidak mau ke neraka. Tuhan ingin ke surga, Allah yang punya kerajaan surga. Saya doa bersama ibu doa. Akhirnya ibu datangi Tuhan Yesus. Aku Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya surga. Demikian juga datang pada saya. Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga.
Jadi akhirnya saya waktu Tuhan jumpai saya, akhirnya saya diundang surga semua. Udah nyatakan aku yang punya surga Tuhan. Yesus Kristus, maka Tuhan nyatakan dulu, baru saya undang surga. Saya udah tahu karena waktu datang rumah saya tahu Yesus, maka batu undang surga. Saya tahu itu Tuhan Yesus. Maka sekali lagi saya punya perintah Tuhan. Maaf kalau saya nyinggung Anda, perintahkan Anda semua suci, Anda tidak boleh dusta, tidak boleh nipu. Tuhan katakan tidak boleh zina, tidak boleh cabul. Karena kalau Anda melanggar itu, Anda tidak bisa surga. Jadi baru jalan pintas ajaran yang bagaimana surga semua. Maka di sini dibaca kita di Yohanes 25-27. Yohanes 6 ayat 25-27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan ajar pertama, Anda jangan dunawi untuk ke surga, nggak boleh dunawi. Maksudnya terlalu dunawi, karena ada saja orang terlalu dunawi. Yang kedua, Anda cari tanda-tanda, cari mujizat-mujizat. Jadi Tuhan mengatakan apa? Cari tanda-tanda. Yang dimaksud tanda-tanda, cari mujizat. Yang ketiga baru apa? Cari makanan yang kekal, yaitu perjalanan kudus. Jadi kita nggak dunawi. Saya nggak dunawi kan dipilih Tuhan. Saya kasih uang nggak mau saya serba haram. Maka Tuhan pilih saya. Pasti aku cari kamu seorang jujur. Baru kemudian mengatakan, saya seorang martir Yohanes nggak tanggung. Ketika Yesus, kamu orang bijaksana. Jadi pertama Tuhan karena orang nggak dunawi ke gereja, orang cari uang Jawa kadang-kadang orang banyak orang cari uang ada. Ya kalau cari uang jangan gereja, cari uang ya kerja duniawi itu. Kalau kita kerja itu untuk kerja Tuhan katakan kalau kita kerja itu untuk sebuah gereja maju, jadi untuk gereja maju. Jadi ya kita cukup maju, kita punya gedung banyak. Maka itulah Tuhan berkati. Cukup maju karena sangat dunawi. Saya pun dia notaris saya kalau gembala itu kelasnya seperti manajer itu, kasih kayak manajer, nggak boleh sampai berkuasa di gereja ngambil uang itu dosa. Maka saya tulis di akta sekarang kalau gembala itu ya kasihnya tingkat manajer. Maaf, saya punya peraturan begitu. Sekali lagi, nggak dunawi Tuhan nggak makan demikian. Supaya nggak dunawi kita baca di sini. Matius 19:16-21. Matius 19 ayat 16-21. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Orang itu berkata kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?"
Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Jadi orang lain itu, Tuhan mengatakan apa? Orang kaya, jual segala milikmu untuk korban. Jadi orang lain ini bercari uang. Maka orang kaya yang lain, Tuhan berkata apa? Yang penting pertama, yaitu tahu peraturan gereja, peraturan Tuhan, hukum Tuhan. Misalkan Tuhan katakan, kamu jangan bunuh, termasuk jangan fitnah, nipu. Yang kedua, yang keras, yaitu jangan zina. Alkitab terakhir, orang nggak masuk juga itu orang yang free sex. Kalau Anda baca di Wahyu penutup, Wahyu 22, orang free sex nggak bisa ke surga. Kemudian apa? Yang pertama tukang sihir, lalu free sex, kemudian orang sundal. Maka Tuhan mengatakan di kepada orang kaya, mau ikut Tuhan, kamu yaitu jangan berdosa, jangan salah. Dia bilang enggak dosa, tapi Tuhan mengatakan jual milikmu. Jadi orang yang kaya yang lari harus jual segala miliknya. Artinya apa? Korban harta dan nyawa. Masalah siapa orang mau korban harta nyawa itu? Siapa? Jadi masalah sulit orang mau korban harta nyawa. Tuhan sering garis bawahi orang yang korban harta nyawa. Orang martir pun korban harta nyawa. Kalau saya nggak bisa korban, saya nggak dipilih Tuhan. Kenapa? Saya orang yang martir Yohanes. Tuhan martir. Waktu saya lihat neraka sekali, saya lihat di neraka. Di neraka orang tidak tobat, ya dia minta ampun. Maka saya berani doa, Tuhan hamba ke neraka, hamba tidak mau ke surga. Angkat mereka kesempatan hamba yang ke neraka. Maka saya pernah khotbah, zaman akhir kalau Tuhan datang, ada yang tertinggal, saya temani. Saya bilang, saya temani, saya temani yang saya tertinggal. Saya pernah minta begitu. Maka saya mulai mau korban untuk orang miskin. Hidup saya cita-citanya satu, ingin tolong orang miskin, pengemis, anak-anak haram dan sebagainya. Jadi orang gak dunawi sebagai Tuhan, orang yang kaya yang lain, tapi dia dunawi, maka dia nggak bisa ikut Tuhan, makanya dia pergi. Maka Tuhan katakan, kalau orang nggak tahu, ya orang ada orang kaya nipu. Saya punya kenalan langsung kaya raya, tapi dia nipu, nggak jujur. Kaya raya tapi nggak jujur. Ya bagian berkati Tuhan. Ada orang kaya raya atau nggak jujur, masih nipu dan sebagainya. Tapi juga ingin melayani. Dia orang lain itu hatinya penuh kasih dulu, tapi dia juga tuntut jujur dalam pekerjaannya, usahanya harus jujur. Maka orang harus cari yang mujad. Yang kedua, orang yang cari yang mujad diberi kerajaan surga. Maka pesta surga kita baca di sini orang jujur di Matius 8:5-13. Ini gambaran bagaimana orang cari mujad, percaya mujad, maka hadiahnya apa? Pesta di surga. Matius 8 ayat 5-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya."
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman yang sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus dulu belum wafat, waktu di Israel belum disalibkan, maka istilah di kerajaan surga, pesta di surga bersama Abraham, Ishak, Yakub. Jadi ada yang gambar orang cari mujizat, orang bersama mujizat punya hadiah ke surga. Kalau Anda perhatikan, orang yang percaya mujizat, imannya bersujud, hadiahnya apa? Tuhan mengatakan apa? Mengatakan kamu nanti pesta surga, makan minum bersama Abraham, Ishak, Yakub. Jadi kalau orang kritik mujizat itu pada nggak ada mujizat itu, karena renung hati itu. Orang yang percaya mujizat nanti pesta surga bersama Abraham, Ishak, Yakub. Tapi jangan baru nanti pestanya yang undang pesta Tuhan Yesus. Saya perhatikan orang nggak percaya mujizat dikatakan apa? Sedang anak kerajaan itu dilempar kegelapan, ada kertak. Jadi Anda renungkan, Tuhan nyebut orang yang tidak percaya mujizat di tempat yang gelap, ada kertak. Anda renungkan yang percaya mujizat orang namanya Kornelius, orang Romawi. Hadiahnya apa? Karena percaya Yesus katakan sepatah saja, hamba-Ku, maka artinya punya iman gede. Seakan nama diberi Tuhan, karena saya punya iman ke surga. Kenapa Tuhan pilih saya? Karena seorang yang punya iman sejak kecil, umur 50 tahun saya di surga, iman saya 50 tahun sudah tinggal di surga, iman saya. Waktu masih janji, orang mau iman gede harus berbuat yang baik. Jadi orang yang tidak bisa mujizat dikatakan dilempar ke dalam kegelapan. Kata Anda renung tadi, bahwa ditutup bersama mujizat. Maka Tuhan katakan, kamu cari tanda-tanda, cari mujizat, agar Anda, hadiah Anda, pesta di surga. Maka Tuhan sangat keras, sedang anak kerajaan surga enggak percaya mujizat, ditaruh di kegelapan. Dengar kertak, betapa ngerikan ada kertak di kegelapan. Orang enggak percaya mujizat, maka Anda renungkan tadi, punya iman mujizat itu mampu imannya gede. Yang punya iman juga, yang punya kerajaan surga. Maka kita beri satu lagi, yaitu carilah hidup kekal. Jadi yang kita baca sedang di Yohanes 6 ayat 85. Yohanes 6 ayat 48 sampai 55. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Demikian firman Tuhan.
Yohanes adalah murid yang paling dekat Tuhan tuh. Yang ayat tadi tuh di Injil ini gak ada tuh. Ayat yang mengatakan terima tubuhku darahku kekal di surga, itu yang tulis Yohanes. Di Injil ini gak ada tuh. Maka saya punya iman, maka Tuhan saya kembalikan ayat ini. Bahkan saya berkali-kali lagi tuh, murid yang bersuara Yohanes, roh mati yang mati untuk Tuhan, dibakar gak mati, Tuhan gak mati. Saya pun roh mati yang mau ke neraka tuh, maka saya punya berikan materi Yohanes. Kenapa? Saya mau ke neraka untuk Jumat tuh. Saya, maka saya diberi Tuhan kembali menyangkut. Jadi Alkitab tuh yang menyangkut tekankan ada cuma Injil Yohanes. Injil lain nggak ada. Yohanes berkali-kali ditata langsung. Ditata ada mulai ke kerubium. Jadi untuk megang ada menyangkut. Jadi di kitab Wahyu disebutkan ada mulai kerubium yang pegang menyangkut. Karena untuk menghadap Tuhan, tunduk pada Tuhan. Jadi untuk menghadap Tuhan perlu 1000 anggur bulan ribunya di mereka yang megang di Wahyu pasal 6. Kemudian apa? Juga di Mika ada juga untuk menyembah Tuhan perlu anggur. Jadi perintah Tuhan, saya punya perintah kembali saya punya anggur. Istilah Tuhan kuasa besar tiada dengan minyak itu. Bangkitkan bayi mati dari 25 lebih. Bangkit orang mati. Orang buta pun pernah Pak Mulia itu buta secara lahir. Kos bahasa ketika itu ada di Jogja, di gereja Pak Isa Sugianto. Gedungnya besar. Maka ada seorang buta naik Pak Mulia naik panggung. Terlihat apa? Saya ngelihat ketongat. Saya ngeper ketika belum punya iman. Pak Mulia nanti saya udah ke yang lama. Tapi dia berhasil pegang saya. Pak, ternyata Pak saya ingin melihat. Ya, terpaksa saya 2 kali di depan ribuan orang. Ya, bersyukur saya bisa buka. Pak mulai orang kaya, orang punya restoran. Orang keluarga punya restoran gede. Restoran internasional di Jogja. Untuk para turis yang saya pernah diundang makan di restorannya. Jadi sekali bahwa kadang-kadang Tuhan perhatikan bahwa untuk dibuktikan dipilih Tuhan bagi orang mati, bukan orang buta, saudara bagi orang mati, serta bukan orang buta, maka orang dipilih Tuhan punya ciri. Kita mengatakan bagi orang mati, bukan orang buta, maka saudara buktikan bagi Tuhan. Orang beritahu bahwa saat dipilih Tuhan ada buktinya, ada kuasa. Karena perintah Tuhan untuk mengembalikan, membuktikan firman Tuhan penuh kuasa. Nanti sebelum perjuangan saya sampaikan nanti.